di gaung anak. Tadi saya selalu mau salah sebut sersan aja dari tadi. Di gaung anak Serkani ibadahnya kalau subuh pakai kunut atau tidak? Pakai. Ada yang bilang pakai, ada yang bilang tidak, ada yang diam. Berarti yang diam itu tak sembahyang subuh. Yang satu mengatakan subuh mesti pakai kunut, yang satu mengatakan tidak pakai kunut, sampai berkelahi gara-gara kunut. Alhamdulillah Pak Ustaz, di tempat kami orang sudah tak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama tak sholat subuh. Tadi ketika kami lewat di masjid, sedang sholat maghrib, sedang sholat isya. Sebelum kami singgah tadi makan, sholat isya, kami tengok lebih banyak yang di jalan daripada yang dalam masjid. Tapi saya husnuzon, itu yang di jalan itu musafir semua. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Panam. Sholat isya kan waktunya panjang Pak Ustadz. Kami mau booking tempat, ini jarang-jarang. Oke lah, tapi nanti pulang jangan lupa sholat isya. Saya takut juga saya Bu, takut juga saya Pak. Apa yang saya takutkan? Takut saya pas nanti diperiksa Allah, diperiksa malaikat amalan orang gaung anak Serka. Sholat isya, sholat isya, sholat isya, sholat isya, sholat isya satu hari absen gara-gara ceramah Abdul Somad. Aku juga yang kena. Salatullah, salamullah. Yang punya handphone, hidupkan senternya. Kalau senternya tak ada, campakkan ke laut. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan, takutnya nanti habis baterai payah di meskol suaminya. Terus sampai ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah inilah yang setia kita bawa mati sampai ke liang lahat, sampai ke padang mahsyar, sampai masuk ke dalam surga, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan ibadah. Tak sholat gara-gara diajak istri jalan-jalan, tak sholat gara-gara perempuan yang katanya sehidup semati. Sekarang kutanya, tolong jawab jujur ya Bu, kalau bapak nih meninggal, ibu mau ikut? Kurang kuat. Kalau mati mereka mau ibu ikut? Jelas Pak. Jangan tinggalkan sholat, apa pula somat? Jadi gara-gara aja jamaah. Sholat itulah yang menolong kita. Ramai yang mengiringi ke liang lahat, masuk ke dalam lubang tanah. Tapi yang mau betul-betul menemani di dalam hanya sholat. Apa pula sodako? Sodako iya juga, nanti kita bahas. Ini sampai tak sholat gara-gara anak, sampai tak sholat gara-gara tetangga. Yang lebih parahnya lagi, sampai tak sholat gara-gara sinetron. Ada pula sholatnya sholat iklan. Pas iklan uduk, pas iklan sholat. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kabarnya orang-orang yang begini ini dulu pernah ada di Gaung Anak Serka, tapi udah mati. Yang sekarang ini tinggal yang solehah, yang soleh semua. Ya Allah, yang belum terbuka pintu hatinya sholat, bukakan ya Allah. Yang selama ini menunggu momen, kok kenapa tak sholat? Belum ada geraknya dari Allah. Kalau ada orang begini Bu, kalau ada orang begini Pak, antuk kan kepalanya ke tiang. Mana pula gerak tak ada dari Allah? Ini gerak kita ini dari mana semuanya ini? Dari Allah. Kalau tak digerakkan Allah bisa rupanya? Tidak. Allah kasih kita kuasa. Allah kasih saya kuasa untuk maju atau ke kanan atau ke kiri. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang Riau, menjadi orang Kalimantan, menjadi orang Batak, menjadi orang Sunda, menjadi orang Jawa, itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi apa? A Arab, B Batak, C Cina. Tapi untuk belok ke kanan, memetik bunga yang merah atau memetik bunga yang putih atau memetik bunga yang ungu, itu pilihan siapa? Pilihan kita. Yang memberi siapa? Allah. Mau ke masjid atau di rumah, mau sholat atau tak sholat, itu yang ngasih siapa? Allah ngasih ke kita, kita gerakkan. Yang datangnya dari Allah, tapi kuasa itu diberikan kepada kita. Maka kita diberikan jalan. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di depan kita ada dua minuman. Yang pertama air zam-zam, yang kedua kencing setan. Khamar, minuman keras, kencing setan. Lalu dengan penuh kesadaran diambilnya kencing setan, diminumnya. Pas ditanya, kenapa kau minum kencing setan? Ini takdir dari Allah. Di zaman Umar bin Khattab, orang macam ini ditangkap, ditanya, kenapa kau minum khamar? Ini kehendak Allah. Kata Umar, ambilkan pelepah korma, pukul dia 80 kali. Ini kita diberikan kuasa untuk memilih antara sholat atau tidak sholat, antara mabuk atau tidak mabuk. Inilah akidah Ahlussunnah. Begitu dalam hal ibadah. Anak-anak dikirim kuliah ke kota, pulang-pulang berbadan dua. Pas ditanya, kenapa kau hamil? Ini kehendak Allah. Ini cocoknya bukan pakai pelepah korma, pakai batang kurma dipukulkan kepalanya. Sudahlah salah, mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahannya. Betul? Ini Ustadz ini marah atau gimana? Tidak marah, cuman mungkin kolesterolnya agak naik sedikit. 3 kepala udang masuk tadi. Tapi biar dimuliakan Allah, kabarnya udang, kepiting, makanan seafood yang ada di Gaung Anak Serka ini tidak ada kolesterolnya kalau tidak diperiksa. Kalau dibawa ke puskesmas baru ada, maka jangan diperiksa. Tiba-tiba mati aja. Insya Allah semuanya sehat. Yang hadir-hadir ini, yang sakit-sakit sehat insya Allah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan insya Allah. Oh, banyak yang jodoh. Ibadah itu ada 3. Ibadah yang pertama ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam, tawaf, sa'i, melontar jumrah, jihad, berdarah, perang melawan Israel, mengusir Belanda. Itu namanya ibadah badan. Yang kedua itu ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Itu namanya ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati, ridho, tawakal, qanaah, sabar. Sabar itu tak keluar keringat, sabar itu tidak keluar duit, tapi korbannya hati. Ini namanya ibadah hati.
Mudah-mudahan kita tiga-tiga ibadah ini dapat melaksanakannya dengan baik insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mati kalau ditanya, "Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi?" Rupanya hantu itu perempuan. Mau gak sih? Orang yang sudah mati itu ingin hidup lagi. Pas ditanya kalian mau apa? Kata orang yang mati itu, fa as-saddaqa laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih aku hidup sekejap, sebentar, semenit. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersodakoh. Orang-orang mati itu ingin bersodakoh, Pak. Maka orang-orang kaya di Gaung Anak Serka ini, Bapak orang mana? Saya orang Gaung Anak Serka, Pak Ustadz. Oh, yang kabarnya punya kebun sawit luas itu. Betul Pak Ustadz, nggak salah lagi. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Kebun karet ada Pak Ustadz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Emas ada Pak Ustadz. Berapa kilo? Terakhir timbang kemarin 80 kilo. Mas apa tuh? Mas Parno Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Mas. Yang dibawa mati tetap kain kapan yang tak berjahit dan tak bekantong. Pernah nengok kain kapan bekantong? Tidak. Kenapa kain kapan itu tak bekantong? Karena kita mati tidak bawa kartu ATM, Besti. Kita mati hanya membawa ibadah. Yang kumis melintang, yang tegap berotot, yang gagah perkasa, yang kaya raya, yang rakyat jelata, semuanya mati. Berjalan di atas tanah, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Yang sombongkan itu kan Ustadz Somad. Ustadz Somad yang disambut, Ustadz Somad yang dikawal, Babinsa, Babin Kamtip, Mas Polisi, tentara, Satpol PP semua mengawal Ustadz Somad. Ustadz pakai lampu, pakai bunga-bunga. Aku tak ada minta, panitia yang ngasih, tak mungkin ku tolak. Ustadz berada di atas ini di atas ini sementara. Yang kekal abadi hanya nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau engkau sedang susah, susah sementara. Kalau engkau sedang sakit, sakit sementara. Kalau engkau sedang terluka, luka sementara. Kalau engkau sedang melarat, melarat sementara. Kalau sedang kaya, apa pula selamat? Yang selamanya itu cuma hubungan aku dengan kamu. Maksud Pak Ustadz, aku dengan Bapak, aku dengan saudaraku semua, kita akan tetap bersama. Karena Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Apakah Bapak sayang dengan aku? Kenapa Ibu tak usah tanya? Bahaya. Sayang Bapak ke aku sayang ke Bapak karena Allah. Itu yang membuat kita akan bersama nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Amin. Padahal kalau ditengoklah jalan kemari nih Pak, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Makanya tadi kata Pak Ketua Panitia, 3 tahun kami menanti Ustaz Abu Somad. Ku sangka 3 tahun itu jalan udah bagus. Itu kan kalau Ustadz bandingkan, kalau Ustadz ceramah di Malaysia, itu kan kalau Ustadz bandingkan kalau ceramah di Brunei Darussalam, itu kan kalau Ustadz bandingkan kalau Ustadz ceramah di Jakarta. Ini Ustadz kan di kampung Ustadz sendiri, ini kan di Riau, ini kan di bumi lancang kuning. Kenapa Ustadz angku dan sombong? Aku tak sombong, aku cerita aja. Masa salah bercerita dengan saudaraku sendiri? Betul?
datang kemari karena Allah, ingin menjumpai saudara fisabilillah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda hadis Rasulullah karena kecintaan lillah billah karena Allah. Itulah yang membuat kita bersama. Berkawan karena jabatan, jabatan hilang, persahabatan melayang. Berkawan karena harta, harta binasa. Berkawan karena rupa, hari ini cantik jelita, besok top tua ompong peot. Mendengar ceramah saya kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Sempat-sempatkan wirid Yasin. Kenapa ibu tuh tak wirid Yasin? Anaknya masih kecil, tapi ibu itu anaknya udah besar. Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Sempat-sempatkan sholat tahajud di waktu malam. Aku tak bisa bangun jam 1 jam 2, bangun jam 4. Azan subuh kan menjelang jam 5, bangun jam 4, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Sempat-sempatkan baca Quran sampai masanya nanti meleleh air mata darah, waktu tak akan pulang kembali. Betul Pak? Kalau saya tanya betul, anda jamaah bilang tak betul, saya terus juga ceramah, tak saya pedulikan itu. Anda jamaah ini pulang, saya tetap juga ceramah. Saya biasa ceramah, tak ada orang jamaahnya. Itu di TV itu mana ada orangnya? Saya aja berdua sama kamera itu. Saudaraku dimanapun berada, pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, tak ada orang itu. Dan pikir ada orang, nggak ada. Aku aja sama kameramen. Kadang kameramen itu tidur. Terus, kameramen udah siap? Oh iya Pak Ustaz. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Pas jam 10, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 60 menit. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah 600 ml. Tapi judul belum habis. Ukhuwah sudah, akidah sudah, ibadah sudah.